Oke, sudah. Nah, sekarang kita sudah di bab 4 ya, 04, yaitu cara menekuni togel. Ya, ini sharing lagi ya, teman-teman. Jadi, lanjut sharingnya. Ini adalah video lanjutan, yaitu part 3 ya. Part 3, jadi kita sekarang, kita flashback sebentar. Tadi di 001 kita udah bahas ya, di video part 1 kita bahas 4 pemain togel, 4 tipe pemain togel. Kemudian di part 2 kita bahas tentang yang di 002 ini pantangan yang tidak boleh dilanggar. Kemudian di 03 ini kita juga bahas ilmu bandarmologi dan cara mencari pasaran resmi ya. Oke, sudah semua ya, 1, 2, 3. Kemudian sekarang kita masuk ke 4, yaitu cara bagaimana saya itu menekuni togel. Di sini yaitu cara merubah judi menjadi investasi atau profesi. Oke ya, langsung. Ya, oke. Lanjut. Ya, togel itu bisa ditekuni, teman-teman ya. Jawaban dari saya. Nah, jika Anda bertanya apakah togel itu bisa ditekuni dan mencukupi, jawabannya adalah sangat bisa. Tapi itu tidak mudah ya untuk menemukan kunci manajemen dan rumus paten. Anda butuh pengorbanan, rugi, bangkrut, bahkan utang yang banyak dan lain-lainnya. Itu proses kalau teman-teman melewati perjalanan yang normal. Maka dari itu rumus 16 lain yang saya miliki itu tidak akan pernah saya bagikan ya. Jadi sharing dari awal sampai akhir itu nanti itu jujur saya katakan, saya beri bocoran di sini, itu rumus yang 16 lain itu tidak akan saya berikan di sini. Jadi tidak, dan bahkan tidak akan pernah saya berikan. Yang saya berikan itu hanyalah clue atau kisi-kisi ya. Kisi-kisi bagaimana cara teman-teman itu bisa mendapatkan atau bisa menemukan rumus 16 lain itu berdasarkan algoritma ya. Karena kalau nggak berdasarkan algoritma itu nggak bisa teman-teman. Karena rumus itu sifatnya tidak abadi. Dia akan terus patah. Jadi rumus kalau mau abadi itu ya harus berdasarkan algoritma ya, algoritma angka. Lanjut. Ya, yang saya bagikan total 100% dalam video ini adalah pengalaman, manajemen, dan psikologi ya. Saya sharingkan semuanya tanpa ada yang tertinggal insya Allah. Dan berikutnya, kalian harus berani lewati prosesnya. Karena ini tidak mudah, tapi bisa dipecahkan guys. Nah, beberapa clue dan kuncinya akan saya bagikan di sini. Semuanya gratis ya. Ingat pesan saya, jangan main pakai modal hutang. Jangan serakah dan jangan jadi spekulan ya. Nah, di sini sekilas ya saya akan kembali flashback jauh ke belakang. Tentang 4 tipe pemain togel, tadi ada lupa yang ingin saya sampaikan di video part 2 ya. Di sini ada 4 tipe pemain togel. Yang pertama, tipe investor. Dia hanya ngambil untung sedikit tapi menang terus ya. Pedagang, dia ngambilnya ya sudah dapat untung lumayan. Tapi kadang untung, kadang rugi, kadang menang, kadang kalah. Kemudian sniper, ya dia ini kalau sekali untung banyak, tapi sekali rugi ya hilang ya modalnya. Kemudian spekulan, dia ini modalnya sangat besar ya teman-teman. Spekulan itu adalah orang yang melakukan spekulasi ya, atau spekulator ya. Jadi modalnya sangat besar ya. Kalau dapat juga sangat besar ya. Tapi kalau rugi ya hilang semua modal yang besar tadi. Nah itu jadi flashback ya. Itu flashback. Nah, balik lagi ke materi yang ini. Ya, ingat pesan saya, jangan main pakai modal hutang, jangan serakah, dan jangan jadi spekulan. Togel memang judi, tapi kalian bisa jadikan ini ladang investasi atau alat investasi ya, atau instrumen investasi. Dengan cara investasi dan mindset investor atau pedagang ya. Jadi togel itu bisa kalian jadikan investasi layaknya para investor saham seperti itu teman-teman. Nah ini langkah-langkah ya, cara saya menekuni togel itu seperti apa. Jadi ini langkah-langkahnya.
Yang pertama itu kita harus memiliki ilmu ya teman-teman ya. Harus memiliki ilmu. Nah, ilmu yang paling dasar yang harus kita miliki itu yaitu psikologinya ini harus kuat juga. Jadi psikologi harus kuat. Dan mengapa psikologi saya bisa kuat? Yang pertama, saya komitmen dan konsisten. Saya adalah tipe pedagang atau trader. Jadi saya sadar resiko, gitu kan. Saya optimis dan percaya diri atas dasar telah menguasai rumus dan manajemen, teman-teman. Nah, itulah dari akumulasi dasar yang sangat kuat ini, maka psikologi saya pun sangat kuat, gitu ya. Jadi ilmu yang kuat akan menghasilkan psikologi yang kuat. Maaf, ilmu yang mencukupi, ilmu yang cukup. Ilmu yang cukup akan menghasilkan psikologi yang matang dan kuat. Jadi tidak tahan badai ya. Baik menang ataupun kalah ya biasa aja gitu. Jadi nggak stres atau menang banyak juga nggak terlalu seneng gitu ya. Jadi biasa aja. Nah yang kedua, rumus ya. Jadi harus punya rumus juga teman-teman. Jadi harus punya rumus yang paten. Nah, saya sendiri sudah saya katakan dari awal video ini, saya itu memiliki rumus yang paten yaitu rumus 16 line. Ya, ini ya, rumus 16 line. Ini selalu saya katakan, kenapa saya ulang-ulang. Ada beberapa kata-kata yang saya ulang-ulang itu agar tertanam ya di mindset teman-teman. Bukan karena saya itu suka dengan mengulangi kata-kata itu, tidak, tapi yang saya ulang-ulangi itu berarti sangat penting ya teman-teman ya, agar tertanam betul-betul. Jadi video ini panjang itu bukan omong kosong, tapi betul-betul membawa manfaat ke depannya untuk teman-teman semua. Jadi saya itu memiliki rumus 16 line ya, paten, ini tidak gonta-ganti dari dulu. Jadi saya mulai merasakan hasil semenjak konsisten terhadap rumus pribadi, yaitu rumus 16 line ini. Dan saya tidak pernah ganti-ganti rumus. Saya konsisten bermain 16 line. Itu dari dulu teman-teman. Dan satu hal yang perlu diingat ya, itu memang betul. Setiap rumus itu akan menghasilkan angka kuat dan angka lemah ya. Saya pun sama, menghasilkan angka kuat dan angka lemah. Karena terkadang sangat jelas sekali gitu. Tanda-tanda angka kuat dan angka lemah itu sangat mencolok ya. Tapi saya tidak pernah hiraukan itu. Jadi mau yang lemah atau maupun yang kuat itu saya pasang semua. Yang jelas jumlahnya itu 16 line teman-teman. Kadang-kadang begini. Makanya Bandar itu kan dia memiliki 3 kemungkinan ya. Kalau dia tidak mengeluarkan angka mati, ya angka lemah, atau tidak ya angka kuat. Nah, jadi dari 3 kemungkinan itu, terkadang angka yang kita anggap mati itu dia malah muncul. Angka yang kita anggap lemah itu juga terkadang malah muncul. Angka yang kita prediksi bakal keluar itu malah terkadang malah meleset jauh ya teman-teman ya. Nah, jadi begitulah. Itulah sebabnya kenapa 16 line ini baik angka mati, angka lemah, angka kuat, itu semuanya saya pasang, yaitu 16 line ini jumlahnya. Jadi saya pukul rata. Kalau saya kalikan 10 kali ya saya kalikan 10 kali semua. Tidak ada yang ini saya bom, ini cadangan nih, tidak ada teman-teman. Jadi saya pukul rata. Itu strategi saya teman-teman ya. Boleh kalian terapkan atau harus kalian terapkan bila perlu. Kalau mau ikuti gaya saya dalam bermain. Berikutnya itu manajemen. Nah, manajemen. Jadi saya men-setting manajemen. Bangkrut 20%, kemudian menang ya, ketika menang itu unlimited persen. Jadi saya membatasi kebangkrutan itu hanya 20% ya guys ya. Terus kemenangan saya itu tidak saya batasi alias unlimited persen. Jadi saya hanya siap kehilangan 20% dari total nilai aset saya. Misal di rekening saya ada 10 juta nih ya. Maka saya hanya siap bangkrut 2 juta saja dari total nilai aset saya. Begitu. Lebih dari 2 juta saya lebih baik saya stop dan lebih baik saya berhenti main togel. Saya sama sekali tidak main togel. Saya tinggalkan, lebih baik saya usaha yang lain di luar. Begitu teman-teman. Nah itu prinsip saya ya.
Dan itu harus konsisten, harus konsisten. Berikutnya modal, ya harus punya modal gitu ya. Kalian punya ilmu, punya rumus, punya manajemen yang mantap, tapi kalau nggak punya modal ya nggak bisa main juga. Nah, kalau mengikuti gaya saya ya, saya itu selalu menerapkan ini nih, cara ini. Jadi deposito 1 juta. Jadi sampai sekarang saya masih konsisten menyisakan deposito 1 juta di akun ya. Di akun. Jadi saldo saya, saldo deposit saya itu 1 juta di akun. Itu budaya saya dari dulu. Jadi kalau lebih dari 1 juta itu langsung saya WD gitu. Ya, misalnya 1 juta, saya main terus jadi menang. Kemudian saldo saya menjadi 1.600.000 ya. Yang 600.000 itu langsung saya WD, teman-teman, tanpa berpikir panjang. Tanpa berpikir nantilah nunggu 2 juta, nanti nunggu 3 juta, enggak. Itu saya tidak pernah lakukan itu. Jadi, begitu lebih dari 1 juta, langsung saya WD. Misal, 1 juta saya mainkan, kalah, ya kan? Kalah, kemudian saya mainkan lagi, kalah lagi, saya mainkan lagi, kemudian terus menang. Akhirnya saldo saya menjadi 1.200.000 misalnya nih teman-teman ya. Yang saya tarik itu 200.000, itu saya WD. Jadi selalu saya budayakan, saya sisakan 1 juta. Nah ini penting untuk teman-teman terapkan, karena ini menyangkut psikologi ya. Menyangkut psikologi. Kalau ini diterapkan, maka psikologi positif teman-teman itu akan tetap terjaga. Jadi psikologi yang ingin saya salurkan, saya bagikan kepada teman-teman itu, yang ingin saya transfer energinya ke teman-teman itu adalah yaitu psikologi WD, teman-teman. Psikologi withdraw ya. Jadi saya itu adalah pemain yang konsisten WD. Berapapun nilainya ya, berapapun nilainya, selagi itu lebih dari 1 juta, saya WD kelebihan dari 1 juta itu. Nah, saya berpikir berapapun nilainya itulah rezeki saya, teman-teman. Saya nggak mau yang muluk-muluk gitu ya. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman terapkan. Karena ini menyangkut psikologi, menyangkut kejiwaan. Bagaimana kejiwaan teman-teman itu tetap sehat. Lanjut ya. Bab 505 yaitu kebodohan dan kesalahan saya. Oke. Lumayan panjang ya materinya ini, 05 sudah hampir 1 jam. Tapi untuk teman-teman yang ingin terus melanjutkan ya, menyimak dari 01 sampai 08, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai loncat-loncat ya, jadi berurutan dari 01, 02 sampai terus sampai 08, itu jangan ada yang lompat atau jangan ada yang ketinggalan. Jadi harus berurutan teman-teman, supaya persepsinya atau pemahamannya itu pas ya, nggak gagal paham. Lanjut, kebodohan dan kesalahan saya selama bermain togel ya, selama menekuni togel. Jadi ini sharing, sifatnya sharing, supaya teman-teman itu jangan melakukan hal bodoh ini. Dan jangan melakukan kesalahan yang sudah pernah saya alami, begitu ya. Itu tujuan saya. Jadi apa sih ya pengalaman bodoh yang pernah saya alami itu? Yang pertama, jadi saya itu pernah bahkan sangat sering dulu itu menjadi spekulan. Jadi kalau masang itu cuman 2 line, 3 line, paling banyak itu 4 line lah paling banyak itu. Karena angka yang saya dapat itu dari mimpi ya, di sini. Menjadi spekulan dan terlalu percaya mimpi, itu saya pernah di masa-masa ini gitu. Ya, saya tidak menyalahkan karena terkadang mimpi pun juga bisa benar ya, karena itu merupakan suara alam ya, kode alam. Itu langsung dari Tuhan memberikan petunjuk melalui firasat atau mimpi. Saya tidak menyalahkan itu. Tetapi kita itu kan adalah pemain yang setiap hari pengennya untung terus gitu. Nah, sementara firasat atau mimpi itu tidak bisa seperti apa yang kita mau gitu kan, yang setiap hari kita dapat mimpi dan setiap hari mimpi itu tembus terus, itu kan tidak seperti itu teman-teman. Nah, maka saya katakan ini sebagai spekulan ya, jadi resikonya juga tinggi, resiko kalahnya itu sangat tinggi teman-teman. Nah, jadi kenapa ini saya katakan pengalaman bodoh ya, karena tidak menguntungkan gitu.
Karena selama saya menjadi ini ya tidak menguntungkan dan rugi gitu kan. Berapapun nilainya ya habis. Jadi dari 10 mimpi itu ya mungkin hanya satu mimpi saja yang pas gitu ya. Dan itu pun kita terkadang itu ragu gitu untuk masang itu. Jadi mempengaruhi psikologi menurut saya, itu bisa merusak psikologi karena perasaan was-wasnya itu sangat besar. Waduh, dapat nggak ya gitu kan? Karena kita terlalu percaya dengan mimpi itu tadi. Padahal sebetulnya kita nggak percaya banget dengan mimpi itu. Setelah kita dapat mimpi, terus angkanya kita pasang, setelah pasang, itu kan timbul keraguan. Wah, kayaknya nggak keluar deh ini mimpi saya. Soalnya mimpi saya kurang begini gitu kan. Jadi sebetulnya itu nggak percaya banget, dan itu justru menimbulkan kekhawatiran yang bisa merusak. Ya, itu ya sharing pertama saya. Saya pernah menjadi spekulan dengan terlalu percaya mimpi. Ya, kedua ya. Hampir mirip-mirip sih ini. Yang kedua, yaitu menjadi sniper dengan membeli angka gaib atau mistis dan lain-lain. Ya, mungkin teman-teman sekarang ada yang sedang menjadi di posisi ini ya, menjadi sniper atau lagi seneng-senengnya beli angka gaib lewat jamu-jamu ya, lewat tukang jamu. Entah teman-teman punya grup atau suka nonton di YouTube tentang prediksi-prediksi angka. Ada yang kalau mau angka jitu silahkan WA ya, tapi bermahar ya. Transfer dulu, misalnya transfer dulu nih 1 juta, nanti saya kirim angkanya gitu, angka jitunya. Atau transfer dulu nih 5 juta, nanti saya kirim angkanya 4 angka. Karena saya pernah gitu loh di masa-masa ini, dan ini menurut saya sangat-sangat bodoh ya, yang mau melakukan membeli angka gaib dari seseorang dan berbayar ya, dan kita tuh beli angkanya tuh bayar. Ini menurut saya sangat-sangat bodoh menurut saya. Karena angka yang kita beli itu pun kan belum pasti ya. Sementara kita beli itu kan udah pasti kita bayar dan pakai duit gitu kan. Nah, jadi sudah korban duluan padahal angka itu belum pasti keluar gitu. Dan mirisnya lagi, waktu itu saya pernah stok salah satu buku yang berisi tentang metode dan manajemen ya. Dan dia memberikan testimoni sangat berterima kasih pada saya. Kemudian dia curhat, dia juga sedang mendalami tentang intuisi ya. Dan saya berikan tips tentang intuisi dalam sebuah buku. Terus dia juga menceritakan, jadi dia itu pernah membeli angka ya. Jadi dia menceritakan membeli angka karena dia terjebak hutang. Dia butuh dana untuk bayar hutang, dan itu sangat mendesak sekali. Dan mirisnya dia itu sudah habis banyak ya, sudah habis jutaan itu. Saya balasi terus WA-nya karena dengan niatan saya ingin menenangkan pikirannya dan mengarahkan supaya dia itu nggak terperosok gitu loh teman-teman ya, nggak tersesat gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu tersesat membeli angka-angka gaib, padahal mereka itu siapa, di mana kita juga nggak pernah tahu orangnya kan begitu. Jadi jangan mudah percaya teman-teman. Logikanya begini ya, kalau mereka itu punya angka jitu atau angka pasti atau angka gaib, harusnya mereka itu sudah pasang sendiri dong gitu kan. Bukankah mereka juga itu butuh duit kan begitu ya. Harusnya mereka pasang sendiri dong, bukan mereka jual kalau memang angka itu memang betul-betul akan keluar kan begitu. Nah, sama seperti saya nih teman-teman. Kalau rumus saya itu betul-betul jitu ya teman-teman, yang 16 angka itu, tentu tidak akan pernah saya bagikan atau saya jual. Makanya terbukti kan saya katakan dari awal, saya tidak akan pernah membagikan atau menjual rumus saya yang 16 line itu. Karena itu saya sudah merasakan bertahun-tahun ya, tetap profit sampai hari ini, tetap untung. Makanya saya tidak akan pernah menjualnya dan tidak akan pernah membocorkannya kepada siapapun, memberikannya itu tidak rela ya. Ya saya pakai sendiri karena itu menguntungkan. Jadi untuk pelajaran ya teman-teman ya, semoga sharing-sharing ini bisa membuka ketersesatan kalian semua begitu. Dan yang ketiga ya, pengalaman bodoh ini saya agak panjang
ceritanya karena supaya teman-teman itu, saya tidak ingin nih gitu ya, teman-teman itu terperosok gitu ke dalam jurang kebodohan ya. Saya tidak mau. Dan ini ketiga, ini saya sudah jelaskan tadi di part pantangan ya, tentang pantangan tadi. Martingale, saya sudah bahas tentang martingale. Jadi saya itu pernah juga terperosok ke dalam jurang martingale. Ya, martingale itu adalah sistem manajemen judi klasik. Ini umurnya sudah sangat tua ya, manajemen ini udah dari ratusan tahun umurnya ya. Jadi cara main martingale ini ketika kita kalah, maka pada keesokan harinya ketika kita pasang kita kalikan 2. Besoknya lagi kalau kalah lagi kita kalikan 2 lagi sampai ya modal bisa habis ya. Nah, saya pernah terperosok ke dalam jurang martingale. Maka ini adalah pengalaman yang sangat bodoh. Saya katakan dalam 4 pantangan berbahaya ya, pada bab ke berapa tadi ya, saya lupa. Nah, ini memang sangat berbahaya. Ini seperti bom waktu, saya katakan. Jadi jangan sampai teman-teman itu terperosok ke dalam jurang martingale ya. Berapapun nilainya, jangan tergoda dengan manajemen martingale ini, teman-teman. Ini sangat mematikan ya. Nah, yang keempat, yaitu menjual rumus sekaligus manajemen andalan, teman-teman. Nah, ini sudah saya katakan. Pengalaman bodoh ya. Jadi kalau kita punya angka jitu, terus kita bagikan ke orang lain, atau kita jual, nah itu menurut saya sangat bodoh ya. Ya kenapa kita jual kan, kalau memang angka itu jitu, kita pakai sendiri dong, begitu ya. Nah itu satu. Kedua, ini kan saya tentang bahas ini kan menjual rumus ya, sekaligus manajemen. Ya, saya pernah gitu loh, menjual rumus dan manajemen sekaligus, ini saya jual. Dan ya, itu bodoh menurut saya ya, dan berakibat fatal nih. Saya di sini sengaja saya tulis kenapa menjual rumus sekaligus manajemen andalan ini saya katakan bodoh. Ya, saya pernah ya menjual rumus karena berakibat fatal ya. Oke, sebelumnya saya tutup dulu. Jadi cerita dulu ya. Saya itu dulu pernah membocorkan rumus 16 line saya itu kepada salah satu orang teman. Kemudian saya menjualnya dengan nominal yang sangat besar lah ya, sangat besar mungkin untuk teman-teman. Karena kenapa orang itu mau beli ya? Kenapa teman saya mau beli? Karena saya katakan begini, saya tidak akan pernah menjual rumus ini kepada siapapun, berapapun nilainya tidak akan pernah saya jual. Saya bilang begitu kan. Karena rumus ini sangat-sangat jitu dan terbukti. Saya membuktikannya bukan menunjukkan bukti kemenangan, bukan. Karena dia melihat saya itu tidak pernah melakukan pekerjaan di luar rumah, gitu kan. Karena selalu di dalam rumah, tapi ada hasilnya seperti itu. Jadi dia sangat tertarik dengan rumus saya itu. Ya, singkat cerita dia itu seperti memohon ya, mencuri hati saya. Akhirnya saya berikanlah rumus yang 16 line itu, tapi tidak dengan dasarnya. Yang saya berikan hanya rumus dan manajemen ya. Dan itu akibatnya fatal, teman-teman. Ya, waktu itu mohon maaf, kalian silahkan percaya. Kalau tidak percaya juga tidak apa-apa ya. Karena saya di sini hanya sharing agar teman-teman itu tidak mengalami hal bodoh. Jadi berakibat fatal. Rumus itu sama dia dijadikan bisnis jualan angka di grup-grup ya. Jadi dia sama menjadi seperti orang yang penjual angka gaib, mistis dan lain-lain ini. Dia menjual angka-angka di grup, kemudian meminta mahar kepada korban-korbannya ya. Kalau mau angka, silahkan WA. Nanti setelah di WA, dia minta mahar sekian juta. Padahal angkanya ya belum tentu dapat juga kan, begitu teman-teman. Saya sudah katakan di awal bahwa rumusan saya 16 line itu juga belum tentu untung terus ya. Ada kalahnya juga. Tapi secara hitung-hitungan, secara manajemen, apapun bentuknya, menang kalah ya tetap untung, begitu teman-teman. Karena saya gayanya gaya dagang gitu ya. Nah, itu rumus itu dijadikan bisnis jualan angka di grup-grup. Nah, ketika rumus itu atau angka-angka itu dijual di grup,
Nah, itu kan banyak yang beli tuh ya angka-angka itu. Jadi otomatis omset itu terakumulasi, teman-teman. Omset di suatu bandar itu terakumulasi. Jadi kan kalau misalnya angka itu yang beli misalnya angka 1 sampai 20 ya yang mau dipasang. Itu yang beli itu udah ada 100 orang nih teman-teman yang beli angka itu. Berarti kan yang masang sudah 100 orang. Lah kalau satu orangnya pasang 10 lembar, ya kan? 10 lembar kali 100 orang itu kan berarti udah 1000 lembar teman-teman ya yang masang itu. 1000 lembar kan dua angka itu udah ya nilai yang sangat besar gitu kan. Jadi ketika omset terakumulasi, maka season berubah, teman-teman. Maka season itu berubah. Season itu pola ya. Jadi pola angka, algoritma angka itu berubah gitu loh. Pola angka itu berubah polanya ya. Maka seketika saat itu rumus itu patah gitu kan. Dan habislah mereka karena tidak saya berikan dasar algoritmanya gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan kata-kata ini. Kalau misalnya tidak paham silahkan di skip videonya dan baca ini. Baca ya ini ya. Nah, intinya ketika orang itu rame-rame beli angka yang 1 sampai 20 tadi, itu kan jadi orang kan jadi sama saja kita sama aja kita ngebom angka itu gitu loh. Nah, makanya sama bandar diplesetin kan gitu. Nah, kebetulan dia tidak saya jelaskan apa itu pasaran WLA, itu nggak saya jelaskan teman-teman ya. Jadi dia yang beli rumus saya ini tadi dia nggak paham apa itu WLA. Kemudian mana pasaran yang resmi dan yang nggak resmi itu dia nggak tahu. Dan satu lagi kelemahannya, jadi dia nggak saya ajarkan algoritma angka. Jadi ketika rumus itu patah mereka itu habis. Dan rumus dia yang 16 line yang saya jual ke dia itu otomatis nggak berfungsi lagi guys. Nah gitu. Jadi makanya saya katakan pemahaman tentang algoritma itu sangat penting. Jadi harus dikuasai supaya teman-teman itu ketika rumus itu patah, bukan ganti rumus, tapi ganti persepsi aja. Rumus jangan ganti-ganti, tapi persepsinya yang diganti. Karena yang berubah itu algoritmanya, bukan rumusnya gitu ya. Paham ya nyampe sini ya? Jadi makanya saya tidak akan pernah lagi ya namanya menjual rumus atau menjual manajemen andalan. Itu waktu itu saya jual sangat mahal ya teman-teman ya. Sangat mahal sekali. Jutaan ya nilainya. Tapi dia berani beli karena dia otaknya lumayan licik ya teman-teman ya. Karena untuk dijual lagi. Ya saya nggak sebutkan nilainya, tapi di bawah 30 juta, di atas 20 juta. Itu saya menjualnya dengan nilai segitu, tapi dia mau beli. Nah, jadi buat pengalaman ya teman-teman. Dan saya kapok, sejak pengalaman itu saya kapok, jadi saya nggak pernah mau jual-jual rumus atau manajemen. Saya punya rumus andalan, punya manajemen andalan, saya pakai sendiri. Gak saya bagikan ke siapapun. Tapi tenang teman-teman ya, nanti akan saya berikan kisi-kisi supaya teman-teman itu bisa menciptakan rumus sendiri ya. Kalian bisa ciptain rumus sendiri, manajemennya udah saya jelaskan di sini semua ya, tinggal kalian pakai aja copy paste. Terus rumusnya nanti saya berikan kisi-kisi cara membuatnya bagaimana ya. Terus apa ya? Dan algoritmanya. Nah, algoritmanya ini juga harus kalian pahami ya. Nah, kenapa kalian harus bikin rumus sendiri ya? Supaya rumus kalian itu nggak sama dengan rumus saya gitu ya. Jadi supaya bandar ini tidak cepat sekali berubah seasonnya ya. Season itu musim. Musim guys ya. Maaf saya menggunakan bahasa yang spontan ya. Season itu musim. Jadi supaya musimnya itu nggak gampang berubah. Dan ya ini tadi kan pengalaman bodoh nih. Ini pengalaman bodoh. Dan kebodohan terbesar itu adalah melanggar pantangan teman-teman ya. Jadi pantangan. Tadi di poin keberapa saya sudah jelaskan tentang pantangan, 4 pantangan berbahaya ya. Nah ini. Ingat ya teman-teman ya, ini saya tarik lagi ke sini materinya. Jadi kebodohan terbesar adalah melanggar pantangan. Jadi pantangan ini sama sekali jangan dilanggar. Ya, jadi saya pernah melanggar pantangan ini, saya pernah langgar semua. Dan teman-teman jangan pernah coba-coba langgar ini. Karena satu ya, kalian nggak boleh ganti rumus. Kedua, jangan ganti manajemen. Ketiga, jangan pernah pakai martingale atau manajemen martingale yang kalah dikali dua itu jangan ya. Dan all in modal jangan sampai.
Ya, kalian sudah baca tadi di bab sebelumnya, langsung aja kita lanjut. Nah, tentang psikologi togel, teman-teman. 06 ya, materi 06. Ini materinya lumayan panjang, jadi saya akan buatkan di video berikutnya ya. Di video berikutnya, sekali lagi saya ingatkan, part by part ya. Part by part itu kalian harus tonton secara berurutan, jangan lompat-lompat ya. Kemudian jangan di skip-skip, itu dari 01 sampai 08 itu harus berurutan. Jangan di skip-skip juga ya. Jadi sekian dulu untuk part yang ini. Nanti akan saya lanjut di part berikutnya. Langsung kita masuk ke bab 06 tentang psikologi togel dan mental WD. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di season berikutnya.